Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya jika mengganggu waktu jam KBM sebentar, saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang budaya positif di sekolah kita, diantaranya apa saja? Tadarus atau ibadah pagi, menyambut siswa, gerimis, senam Jumat. Selain itu, sholat berjamaah dan sebagainya. Ternyata kita sudah melaksanakan di SMA Negeri 15 Kota Bekasi. Nah, di sini budaya positif ternyata tidak hanya yang pernah kita lakukan, tetapi ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Ini penting sekali Bapak Ibu untuk dibuat di kelas tentang keyakinan. Kemudian keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia. Kemudian yang kelima yaitu restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dari kelima ini nanti yang akan saya sampaikan hanya 2 poin saja yang sering kita lakukan atau yang sering kita hadapi di kelas atau di sekolah. Yang pertama yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan tentang restitusi. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, kemudian posisi, kontrol, dan segitiga restitusi. Motivasi ternyata ada 3. Kita sebagai manusia, perilaku manusia ada 3. Yang pertama, kita termotivasi karena untuk menghindari hukuman. Ya betul nggak Bapak Ibu? Ya, atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ternyata terkadang kita memiliki motivasi juga karena ada sesuatu yang kita inginkan. Begitu juga dengan siswa kita atau murid kita. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan menghargai nilai-nilai mereka percaya. Ternyata motivasi 1 dan 2 ini itu adalah motivasi ekstrinsik yang tidak bisa jangka panjang. Jadi untuk mengurangi hal tersebut berarti kita meminimalisir dengan memberikan motivasi seperti penghargaan. Ternyata kurang bagus juga Bapak Ibu. Karena terkadang anak didik kita dia akan melakukan sesuatu itu karena keinginan. Oh, saya biar dapat coklat nih, saya harus melakukan ini. Ternyata kalau tidak dapat coklat, mereka tidak akan melakukan. Nah, kemudian untuk menghindari hukuman, terkadang anak-anak telat. Dia hanya ingin kenyamanan saja, menghindari ketidaknyamanan. Jadi daripada saya dihukum, pokoknya saya yang penting datang pagi. Padahal terkadang di sekolah kan ada ngantuk, kegiatan-kegiatan di sekolah yang mereka tidak semangat, bukan dari motivasi dalam diri. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ini adalah motivasi yang dari diri. Nanti ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut ya. Nah, sekarang ke posisi kontrol, posisi kita nih sebagai guru yang sering kita hadapi sehari-hari terhadap murid. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Pernah tidak Bapak Ibu sebagai penghukum? Pernah, pasti pernah. Saya juga pernah melakukan ketika kita di kelas terkadang langsung menunjuk jangan berbuat sesuatu seperti itu. Jadi langsung kita marah, itu salah satu adalah guru bersifat penghukum. Kemudian ada guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nanti kalau saya ditegur kepala sekolah bagaimana? Itulah salah satunya. Berarti anak akan merasa bersalah dirinya. Saya sudah mengecewakan ibu atau bapak guru. Kemudian yang ketiga yaitu guru sebagai teman.
kita juga pernah melakukan seperti itu. Kalau sebagai teman, terkadang itu murid akan mempercayai guru tersebut. Jadi tidak dari motivasi diri dia melakukan hal. Jadi kalau nggak disuruh bapak itu dia nggak mau itu. Ya, ternyata penghukum sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman itu juga kurang baik. Kemudian guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau biasanya ini sudah jam berapa nih baru datang. Nah, kita memantau itu salah satunya. Nanti ada contoh videonya ya. Kira-kira dulu kita sudah melakukan apa saja yang pernah kita lakukan seperti itu. Kemudian guru sebagai manajer, inilah yang harusnya kita lakukan. Guru itu sebagai manajer. Nanti saya jelaskan seperti apa sebagai manajer. Jadi guru itu memberikan memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan gimana sih solusinya. Jadi anak-anak itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan pemikirannya sendiri. Itu sebagai manajer. Nah, yang pertama penghukum tadi. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya lari, keliling lapangan, dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya, patuhi aturan saya, awas atau enggak. Ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi kita itu seolah-olah menghukum, ya, menjudge anak itu ternyata kurang bagus. Kita menyadari bahwa kita juga sering melakukan seperti itu, ya. Kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Anak kan dibuat rasa bersalah. Nanti kalau saya ditegur kepala sekolah bagaimana? Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau kamu tahu dengan perbuatan kamu? Seperti itu, ternyata itu juga kurang bagus. Yang ketiga, yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak Ibu. Kemudian, ayo ingat, tidak bantuan Bapak Ibu selama ini. Jadi kita merangkul atau menjadikan teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu juga ternyata kurang bagus karena anak itu merasa punya backingan. Itu kalau kita sebagai teman. Selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian posisi pemantau berdasarkan pada peraturan yang berlaku ya, dan konsekuensi. Contohnya, coba ingat peraturannya apa contohnya. Apa yang telah kamu lakukan, jadi dia mantau ya. Kemudian sanksi atau konsekuensinya seperti apa jika kamu terlambat 3 kali 4 kali. Jadi anak-anak suruh atau melihat tatip kembali, itu salah satu pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, contohnya apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ada pertanyaan seperti, apa alasan kamu hingga kamu sering terlambat? Apa alasan kamu tidur di kelas? Jadi kita tidak menjudge anak-anak. Jadi mereka akan berpikir, oh iya, saya salah. Ternyata saya melanggar misalkan melanggar menghargai guru, teman, dan sebagainya. Itu nanti mereka yang akan berpikir sendiri. Seperti itu. Bapak Ibu, dari 5
posisi kontrol, kira-kira apa yang pernah kita lakukan? Sudah pernah semuanya kah? Atau sudah pernah melakukan semuanya kah? Tapi untuk manajer sering atau masih pernah melakukan tapi masih ini ya, masih jarang, belum ya. Ya, lihat kondisinya berarti ya. Nah, ini ada contoh video, bisa dilihat nanti ada. Nah. Bass sound. Naren, sini kamu. Ini sifat penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Nah, itu salah satu penghukum ya. Si kamu Kita sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lewat ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Jadi Nak. memberikan rasa bersalah kepada anak. Pembina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, yang ketiga yaitu posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya Iya. saya. Ya. Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Pasti pernah melakukan. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Pasti pernah melakukan ya, kita juga. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini pemantau atau monitor. Sama ya. Udah hafal. Naren! Diulang, iya, depannya sama. Bu, Naren,
apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Ini pemantau ya, kita sering ya ini. Harus di sekolah Papur. jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah ini yang paling bagus ya, paling benar ya di segitiga restitusi. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itu udah 5 posisi kontrol yang perlu kita lakukan sebagai guru ya, Bapak Ibu. Jadi di sini posisi manajer lah yang paling baik, yang paling bagus karena anak akan berpikir cara bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Nah, ada pertanyaan kira-kira sebelum masuk lanjutannya? Ya, berarti mungkin ada unek-unek apakah ini berlaku untuk semua kasus seperti itu. Nah, sebenarnya tadi pengen ngajak guru BK gitu ya. Ternyata kasus ini untuk segitiga restitusi atau manajer itu tidak semua kasus. Kalau kasus berat itu biasanya langsung ada penanganan sendiri. Ini khusus untuk yang masih ringan di kelas. Jadi misalkan anak nih sudah kesepakatan kelas tapi main handphone, kita bisa memanggil dan mengajak komunikasi dulu. Jadi tidak langsung dijudge seperti itu. Nah, mindset kita yang selama ini saya sendiri juga terkadang kan sudah terbawa emosi di kelas ya. Jadi langsung ngambil handphone, itu ternyata salah. Harusnya diajak ngobrol, terus mereka anak tersebut akan tahu apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah dia langgar. Jadi dia akan mikir sendiri, itu salah satunya. Oke, ini sekarang ke segitiga restitusi. Jadi manajer itu tadi, posisi kontrol manajer itu kita gunakan langkah segitiga restitusi apa saja. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Makanya tadi menstabilkan identitas dikasih tahu kalau hari ini datang jam 7, masuk jam 7 tapi baru datang jam 7.20. Jadi kondisi juga anak-anak tidak ketakutan, nggak akan merasa dirinya itu intimidasi seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Seperti tadi validasi tindakan salah. Terus bagaimana Naren? Berarti ibunya tadi kan
si Naren menjawab, saya lupa men-setel alarm. Jadi ya, dia menyadari bahwa dia lupa setel alarm bangun kesiangan. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang dia langgar. Ternyata apa tadi? Menghargai diri dan orang lain. Nah, berarti menghargai waktu salah satunya. Itu ya. Bapak Ibu, itu segitiga restitusi, mungkin nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nah, ini ada sedikit video juga sudah saya lakukan waktu demonstrasi kontekstual. Jadi segitiga restitusi untuk aksi nyatanya. Ini menstabilkan identitas. Jadi kondisif. Ya. Sebenarnya makan di dalam kelas. Mana sedang makan di dalam kelas saat saya menjelaskan. Kasusnya seperti itu. Saya minta maaf. Suaranya kurang jelas ya. Mana pasti punya alasan kenapa makan sendiri saat pelajaran. Berarti menanyakan alasan itu salah satu validasi tindakan, ya. Apakah karena masih ingat kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itu ada 5 posisi kontrol yang perlu kita lakukan sebagai guru, ya, Bapak Ibu. Jadi di sini posisi manajer lah yang paling baik, yang paling bagus, karena anak akan berpikir cara bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Nah, ada pertanyaan kira-kira sebelum masuk lanjutannya? Ya, berarti mungkin ada unek-unek apakah ini berlaku untuk semua kasus seperti itu. Nah, sebenarnya tadi pengen ngajak guru BK gitu ya. Ternyata kasus ini untuk segitiga restitusi atau manajer itu tidak semua kasus. Kalau kasus berat itu biasanya langsung ada penanganan sendiri. Ini khusus untuk yang masih ringan di kelas. Jadi misalkan anak nih sudah kesepakatan kelas tapi main handphone, kita bisa memanggil dan mengajak komunikasi dulu. Jadi tidak langsung dijas seperti itu. Nah, mindset kita yang selama ini saya sendiri juga terkadang kan sudah terbawa emosi di kelas ya. Jadi langsung ngambil handphone, itu ternyata salah. Harusnya diajak ngobrol, terus mereka anak tersebut akan tahu apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah dia langgar. Jadi dia akan mikir sendiri, itu salah satunya. Oke, ini sekarang ke segitiga restitusi. Jadi manajer itu tadi, posisi kontrol manajer itu kita gunakan langkah segitiga restitusi apa saja. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Makanya tadi menstabilkan identitas dikasih tahu kalau hari ini datang jam 7, masuk jam 7 tapi baru datang jam 7.20. Jadi kondisi juga anak-anak tidak ketakutan, nggak akan merasa dirinya itu intimidasi seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Seperti tadi validasi tindakan salah. Terus bagaimana, Naren? Berarti ibunya tadi kan si Naren menjawab, saya lupa men-setel alarm. Jadi ya, dia menyadari bahwa dia lupa setel alarm bangun kesiangan. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang dia langgar. Ternyata apa tadi? Menghargai diri dan orang lain. Nah, berarti menghargai waktu salah satunya. Itu ya. Bapak Ibu, itu segitiga restitusi, mungkin nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nah, ini ada sedikit video juga sudah saya lakukan waktu demonstrasi kontekstual. Jadi segitiga restitusi untuk aksi nyatanya. Ini menstabilkan identitas. Jadi kondisif.
Ya. Sebenarnya makan di dalam kelas. Fana sedang makan di dalam kelas saat saya menjelaskan. Kasusnya seperti itu. Dan keadaan. Kapan minta maaf? Ibu, saya minta maaf. Suaranya kurang jelas ya. Karena pasti punya alasan kenapa makan sendiri saat pelajaran. Berarti menanyakan alasan itu salah satu validasi tindakan, ya. Apakah karena masih ingat keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas yang sudah Fana langgar. Sopan santun dan saling menghargai Ibu. Menurut Fana, sopan santun dan menghargai itu sangat penting tidak seperti Bapak Ibu. Baik. Sopan santun dan menghargai itu sangat penting karena kita nanti akan hidup di masyarakat agar bisa diterima di masyarakat. Saya minta maaf dan saya menyesal perbuatan saya makan di kelas saat belajar. Baik Fana sudah memiliki sikap baik untuk minta maaf. Kira-kira apa yang Fana lakukan agar tidak terjadi hal yang sama? Saya bakal lebih lagi dan saya akan lebih dulu. Solusi yang baik. Kira-kira Fana akan memulainya kapan? Mulai besok Ibu. Terima kasih. Silakan Fana kembali ke kelas. Mari Ibu, terima kasih. Ya, itu tadi skenario kita sama siswa untuk melakukan segitiga restitusi ya, melaksanakan tindakan segitiga restitusi. Jadi si Fana bisa mencari solusi sendiri dan tahu kesalahannya. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya minta ada yang mau menyampaikan refleksi setelah Bapak Ibu mengetahui 5 posisi kontrol dan motivasi yang benar seperti apa. Silahkan. Ya, nggak apa-apa, sampaikan aja. Mungkin Bu Dwi, Bu Siska, boleh silahkan. Agak keras nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bu Maria atas pemaparannya. Dari 5 hal yang tadi sudah disampaikan, kami sebagai seorang pengajar hampir melakukannya dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, ternyata hal-hal yang kita lakukan selama ini tuh bukan yang disalahkan, cuman memang agak sedikit kurang baik. Dan tadi dibenarkan oleh Bu Maria dengan adanya manajemen dengan Manajer dengan segitiga restitusi. Jadi kami sebagai seorang pengajar sudah mulai memahami, kami seorang pengajar harus melakukan hal-hal yang 1, 2, 3. Jadi dimulai dari menanyakan dulu, terus memvalidasi sampai akhirnya memberikan keyakinan pada siswa perihal kesalahan yang sudah dia lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan pada Bu Nisa. Selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan atau merefleksi diri atau cerita sebelumnya seperti apa setelah melihat video bagaimana? Memang setelah mendapat pemaparan materi nonton videonya, jadi mau refleksi diri ya bahwa ada hal yang sudah saya lakukan ternyata itu memang kurang bagus ya. Seperti tadi yang sebagai nomor 3 ya, Teman ya sebagai teman, sebagai yang merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, ya. Jadi memang kalau saya adalah ngomongnya pelan, Iya. tapi biar intinya sebenarnya biar mereka mikir. Iya, Tapi iya. kan pada akhirnya itu tidak baik ya. Jadi memang segala sesuatu itu harus dikomunikasikan dengan baik. Betul. Jadi kita harus memilih yang tadi nomor 5, manajer ya. Manajer. Manajer, guru sebagai manajer, dimana kita harus mampu membangun komunikasi yang baik. Betul. Mereka bisa mengidentifikasi sendiri kesalahannya apa dan coba mencari solusi apa yang perlu mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut tanpa kita judge, tanpa kita beri intimidasi. Jadi semuanya pure dari pikiran mereka dan di situ akan, menurut saya ya, akan timbul rasa tanggung jawab Betul. dari siswa itu sendiri bahwa ya ini kan sudah memang saya melakukan kesalahan dan pasti jadi solusi yang menurut saya nyaman untuk diri saya sendiri dan insya Allah kedepannya sih nggak akan ulang lagi. Menurut saya itu jadi Baru, iya. gitu ya, jadi Iya. itu harus seperti itu. Betul. Terima kasih untuk pemaparan hari ini. Iya, iya. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Waduh. Sudah? Mungkin dari motivasi ya, saya sampaikan ulang tentang motivasi tadi. Jadi ada 3 motivasi ya. Yang pertama tadi adalah tentang, ya, karena
hukuman, karena adanya hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi motivasi anak itu karena biar saya tidak dihukum gitu. Jadi ternyata itu salah juga. Kedua, motivasi yang kedua karena kita memberikan ya penghargaan reward ternyata juga kurang bagus. Bisa sebagai motivasi tapi dia itu jangka pendek. Jadi kalau kita tidak ada reward, anak itu tidak akan mau seperti itu ya. Yang ketiga ya, berarti yang ketiga tadi memiliki nilai-nilai kebajikan ya, keyakinan diri. Oke, terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga video atau pemaparan yang saya sampaikan bisa dipraktekkan di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Tidak hadir hari ini adalah Nabila sedang sakit. Kita doakan semoga Nabila lekas sehat. Nah, hari ini sebelum ya tentang budaya positif. Coba yang kamu tahu kegiatan apa sih yang mencerminkan budaya positif? Membaca. Selain itu olahraga, belajar, apalagi budaya positif yang kalian tahu. Namanya positif berarti yang baik-baik kan? Sholat, ibadah, ngaji. Salah satunya ibadah apa lagi? Apa? Cinta? Apa lagi? Hah? Tadarus. Kalian datang ke gerbang bersalaman dengan bapak ibu guru atau dari rumah kalian sebelum berangkat berpamitan nggak? Iya. Berpamitan. Ya biasakan berpamitan minta ridho orang tua. Ya. Kemudian tadi udah ya, kita masuk ke budaya positif. Ini masuk budaya positif tidak? Apa ini? Ya, 7S. Senyum sama itu adalah salah satu budaya 7S atau budaya positif yang sekarang kita sudah menjalankan. Jadi saya minta budaya positif tidak ditinggalkan ya. Kemudian ada apa lagi? Ibadah, tadarus, kemudian ibadah pagi yang non muslim, kemudian keputrian adalah kegiatan ibadah sholat zuhur guru siswa berjamaah. Nah, sebenarnya kita sudah pernah melaksanakan, kita sering melaksanakan juga kegiatan ini. Kemudian kalian tidak terlambat masuk budaya positif tidak? Ya. Iya, betul? Betul. Kemudian kebersihan. Mencuci tangan. Kemudian ini masuk budaya positif nggak yang mana? Ini juga salah satu budaya positif. Coba perhatikan video ini. Sampah plastik adalah sampah yang non-organik. Soalnya dia tidak bisa didaur ulang, jadi kita taruh di tempat yang unik. Dan sampah daur ulang adalah sampah organik, yaitu sampah yang bisa teroleh oleh alam pada tempatnya Dan berilah sesuai jenisnya. Jaga lingkungan. Nah, ini juga termasuk budaya positif. Kalian memilah sampah organik dan non organik. Jelas ya. Jangan sampai salah, kemarin sudah diingatkan bahwa harus mengumpulkan sampah plastik untuk kegiatan T5 nantinya. Ya, harus dimulai. Kemudian kegiatan selanjutnya membaca di perpustakaan, ya. Kemudian di taman maupun di pojok-pojok literasi banyak sekali buku bacaan. Silakan kalian gunakan waktu yang
sebaik-baiknya ketika ada waktu luang silakan membaca, itu sangat penting, literasi. Selanjutnya, nah kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, selain kegiatan yang sudah kalian lakukan, ternyata ada lagi budaya positif, yaitu apa? Keyakinan kelas. Tujuannya adalah jika kalian nanti sudah meyakini sesuatu, itu kalian akan mempercayainya. Ya, keyakinan kelas. Apa saja sih contohnya? Misalkan, tadi kan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, atau jangan buang sampah sembarangan. Bahasa jangan itu tidak boleh. Nanti kalian tuliskan bahasa yang positif. Contohnya, misalkan jagalah lingkungan sekitar. Itu masuk daripada jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian apalagi yang ingin kalian yakini di sini? Jangan menyontek. Tidak boleh, tapi bahasanya adalah mari bersikap jujur, gitu ganti. Jadi mindset kita adalah selalu positif. Saya bagikan ini, silakan tuliskan satu saja, nanti tempel di sini. Oke? Ya. Satu saja yang ingin kalian yakini. Silakan ditulis. Yang sudah selesai langsung kita tuliskan contohnya apa lagi. Jangan berlarian di taman atau jangan melewati jalan taman. Misalnya jangan pakai jangan, tapi lewatlah di koridor kelas atau sebagainya. Ya, silakan ditulis. Kalau memang masih bingung, yang penting tempel saja. Nanti kita ubah ke kalimat negatif itu ke kalimat positif. Ayo silakan dimulai dari sekarang. Langsung saja. Nah, keyakinan kelas ini nanti gunanya adalah untuk kalian bersih, mandiri dan bertanggung jawab apa yang sudah kalian tulis. Nah, langsung ditempel ya. Atau kalian sesama teman tidak boleh saling ngejek, berarti apa? Saling menghargai, itu salah satu keyakinan kelas. Coba tulis apa yang ada di pikiran kalian. Ya langsung. Kembali kayak gini. Ganti. Matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan
Silakan balik dulu. Siapa yang mau membantu saya untuk membacakan keyakinan kelas? Saya Bu. Silakan. Jawab ya. Safira. Ya, satu persatu. Kemudian, bentar, ada yang membantu menuliskan di papan tulis. Yang mau membantu menuliskan kepada saya silakan nanti Safira akan membacakan nama yang menulis. Kalau nanti ada yang double sama berarti ditulis satu kali ya. Ya silakan. Yang pertama, jagalah fasilitas sekolah dan jagalah fasilitas teman-teman. Bentar. Jagalah fasilitas sekolah dan jagalah fasilitas teman-teman. Itu artinya apa? Jagalah fasilitas, ya. Tidak boleh bahasa jangan, berarti tetap jagalah fasilitas sekolah. Tulis. Jagalah fasilitas sekolah dulu. Kemudian yang kedua, fasilitas sekolah. Nah ini jagalah fasilitas sekolah dengan teman-teman sama ya, intinya yang ada di sekolah mau punya teman mau punya sekolah. Yang kedua, mari kita bersikap sopan dan santun. Iya, bersikap sopan dan santun. Jagalah fasilitas sekolah. Sepakat? Bersikap sopan santun. Sepakat ya? Oke, yang ketiga, Mari terapkan 7S kepada guru, teman, orang tua di kehidupan sehari-hari. berarti menerapkan 7S. Terus Bersikap baik kepada sesama teman. bersikap baik. Bersikap baik. Bersikap baik itu salah apa? Artinya menghargai. Garis miring menghargai. Terus, Marilah saling menghargai satu sama nah lain. itu sama ya. Kita nggak usah menulis ulang. Lanjut. Saling menghormati. Saling menghormati, menghargai sama ya. Oke. Nomor 5. Menjaga kebersihan kelas untuk kenyamanan murid-murid dan guru. Oke. Jagalah kebersihan berarti. Jagalah kebersihan kelas atau lingkungan sekolah. Lanjut. Selalu semangat dalam belajar. Selalu semangat dalam belajar. Apa lagi? Tanamkan jiwa berjanjimu itu untuk orang-orang yang telah mempercayaimu. Ubah mindsetmu menjadi lebih positif. Tanamkan jiwa berjanjimu itu orang-orang yang cerdas. Mempercayaimu, ubah mindsetmu menjadi Berarti ubah mindsetmu menjadi positif. Berarti apa? Kita ambil bahasanya apa? Berpikir positif. Oke. Terus. Lanjut. tetap asik dan sopan santun. Nah, sopan santun udah ada ya? Udah. Lanjut. Saling menghargai dan menghormati sesama teman, mulai bersikap baik kepada teman sekelas. Sama ya, menghormati dan menghargai sudah masuk. Terus? Tetap semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi cobaan. Ya, tetap semangat berarti tadi ya sudah semangat belajar. Lanjut. Jagalah sifat dan etika ketika sedang melakukan hal apapun. Berarti sopan santun sudah masuk ya. Lanjut. Marilah menjaga perasaan teman atau tidak bercandakan kekurangannya. Oke, marilah. Berarti maksudnya apa? Menghargai lagi. Sudah. Terus? Peduli dan empati terhadap teman-teman kelas dan guru yang mengajar. Ya, berarti peduli. Peduli dengan
peduli dengan teman dan guru. Lanjut. Menghormati guru yang sedang mengajar. Menghormati, sama ya. Mau menghormati, menghargai itu untuk semua, bukan hanya teman tapi untuk semuanya. Lanjut. Saling menghargai, jaga lingkungan sekolah. Menghargai sudah, jaga lingkungan sudah ada, bersiap. Lanjut. Hormati dan hargai orang walaupun ada perbedaan. Hargai lagi, udah. Lanjut. Hah? Perubahan Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Jagalah pertemanan Anda di sekolah. Kata-kata hari ini. Janganlah menyerah ketika kamu ingin berhasil. Berarti apa? Tetap semangat masuknya tetap ya. Oke, lanjut. Tolong jangan berisik dikit. Berarti apa? Intinya kan tidak boleh mengganggu kan? Nah, berarti menghargai lagi. Terus, Mari bersikap ramah-tamah. sopan santun sudah masuk ya. Lanjut. Berbicara dan berkata dengan kata yang sopan. Nah, sama ya, sopan santun. Lanjut. Ayo gunakanlah handphone tepat pada waktunya. Gunakanlah handphone tepat pada waktunya. Apa? Menghargai, ya, menghargai waktu. Masuk ya, sudah masuk. Lanjut. Mari membuang sampah di tempatnya agar lingkungan menjadi bersih. Masuknya Pak. Jagalah kebersihan. Lanjut. Bersikaplah dengan sopan kepada guru yang mengajar ataupun di luar Ya, mengajar. sopan santun dan menghargai. Terus Selalu menjaga kesopanan terhadap guru dan teman. sama ya. Lanjut. Berkata dengan baik dan jujur. Ya. Berkata baik dan jujur. Nih belum ada jujur. Jujur bisa apa aja jujur. Tidak mencontek, berkata jujur. Jika memang dia tidak berbohong. Lanjut. Ayo menghargai pendapat teman. Sudah saling menghargai. Terus Ayo menjaga lingkungan kelas. sudah. Terus Saling menghargai dan toleransi dalam perbedaan budaya, suku, dan ras. ya. Terus Jagalah keimanan kita di sekolah. keimanan kita di sekolah maksudnya apa? Apa? Jagalah keimanan, belum ada di situ ditulis. Jagalah keimanan. Terus Bermain bersama semua orang. berarti apa? Bermain bersama orang, semua orang. Apa? Tidak membedakan. Oke. Terus tidak membedakan teman. Tidak membedakan teman. Terus Bersikap sopan santun. bersikap sopan santun. Terus Saling hormat kepada teman-teman kelas kita dan saling hormat kepada guru. ya berarti saling menghormati. Ada lagi yang ada di unuk-unuk kalian yang belum tertulis di situ? Peduli kepada adik. Peduli kepada adik. Apa lagi? Menjaga adik. Apa lagi kira-kira? Hadir tepat waktu tulis. Sepakat ya? Maksudnya apa lagi? Oke, sudah cukup. Terima kasih, Safira. Terima kasih Aleta. Nah, sekarang kita susun ini dari nilai kebajikan yang ada. Contohnya, jagalah fasilitas sekolah, berarti kita apa? Misalkan komitmen. Kalau tadi kan hadir tepat waktu, apa di sini? Disiplin. Jagalah fasilitas sekolah, apa? Komitmen. Bisa kalau komitmen, bisa tanggung jawab. Oke. Tidak merusak. Tanggung jawab. Bersikap sopan santun apa? Sopan dan santun maksudnya? Hah? Etika. Adab atau menghargai. Juga menghargai ya ini ya. Menerapkan 7S apa?
Maksudnya sikap apa? 7S juga menghargai atau komitmen, tanggung jawab atau apa? Atau disiplin? Bisa disiplin, terus menghargai, etika atau sopan santun masuk ya. Bersikap baik menghargai masuk ini juga. Jagalah kebersihan kelas. Tanggung jawab. Selalu semangat belajar. Apa? Bisa disiplin, mandiri, mandiri, berpikir positif, juga masuk mandiri, tanggung jawab ya. Kemudian peduli dengan teman, menghargai, jujur apa? Jujur, tetap jujur ya. Jagalah keimanan, maksudnya tanggung jawab diri sendiri, berarti mandiri juga. Tidak membeda-bedakan teman apa? Jelas? Siap untuk dilaksanakan? Ya. Oke, ini kalian yang menulis sendiri. Ya berarti harus kalian tanggung jawab ini, dipertanggungjawabkan. Kelas ini saya minta keyakinan kelas, harus kalian yakini bahwa saya harus bertanggung jawab atas kelas ini. Saya bertanggung jawab tidak akan merusak atau harus menjaga fasilitas sekolah dan fasilitas teman-teman. Kalau misalkan kita merusak merusak barang teman, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Ganti atau bertanggung jawab. Siap ya? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maui Giazara dari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavia Nursa Fitri dari kelas 10 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Alfiki. Saya dari kelas 10 6. Halo, nama saya Gusti Maria di Baskara dari kelas 10 6. Senang sekali karena kita dapat lebih bertanggung jawab lagi. Bersemangat karena dapat lebih bertanggung jawab dan mandiri. Senang dan bisa lebih bertanggung jawab lagi. Merasa lebih bertanggung jawab. Sekali. Sangat penting. Sangat penting sekali. Sangat penting. Disiplin, bertanggung jawab dengan apa-apa yang sudah saya perbuat. Menghargai orang lain dan sama teman juga. Dapat membuat siswa menjadi lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab, menjadi lebih disiplin juga. Karena saya bisa lebih merubah diri ke arah yang lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab.